Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Polres Sekadau terus menunjukkan komitmen yang kuat melalui berbagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan di bidang ketahanan pangan. Program ketahanan pangan Polres Sekadau tahun 2026 mencakup total luas lahan sebesar 652,25 hektar, termasuk kontribusi dari pihak swasta seluas 65,8 hektar. Keterlibatan sektor swasta tersebut mencerminkan sinergi yang baik antara Polres Sekadau, pemerintah daerah, kelompok tani, dan dunia usaha dalam mendukung program ketahanan pangan. Hasilnya tak ditunjukkan dengan peningkatan jumlah kelompok tani yang menjadi mitra Polres Sekadau pada tahun 2026 yang mengalami peningkatan sebanyak 4 poktan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun sebaran poktan di wilayah Kabupaten Sekadau terdiri dari Kecamatan Sekadau Hilir sebanyak 27 poktan, Sekadau Hulu 31 poktan, Nangataman 44 poktan, Nangamahap 13 poktan, Belitang Hilir 14 poktan, Belitang Hulu 6 poktan, dan Belitang 6 poktan. Dengan demikian, total keseluruhan poktan yang tercatat pada tahun 2026 mencapai 141 kelompok tani. Peningkatan jumlah tersebut menunjukkan adanya perkembangan dan perluasan cakupan kelompok tani yang aktif dalam mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Sekadau. Di balik keberhasilan tersebut, masyarakat juga memiliki beberapa kendala di lapangan, salah satunya adalah harga pupuk kimia yang cukup tinggi. Nama saya Joko Purnomo dari kelompok Tani Makmur, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Dari tahun 2025 kami sudah menjadi mitra bersama Polres Sekadau dalam hal penanaman jagung dalam rangka ketahanan pangan. Kendala utama yang dihadapi kelompok tani salah satunya adalah berkaitan dengan pupuk. Salah satu yang paling utama adalah pupuk organik yang bisa menjadikan tanaman jauh lebih baik dibanding tanpa adanya pupuk organik. Sebelum adanya pupuk organik digunakan, kalau kita menggunakan pupuk kimia, tentunya pembiayaannya jauh lebih mahal. Beberapa waktu yang lalu dibina oleh Polres Sekadau dalam rangka pembuatan pupuk organik yang baik, sehingga nanti diharapkan pertumbuhannya jauh lebih baik dengan metode yang diarahkan oleh tim ketahanan pangan Polres Sekadau. Guna menindaklanjuti kendala-kendala yang ada di lapangan, terutama yang dihadapi oleh kelompok tani, Polres Sekadau membentuk tim problem solving yang bertugas memitigasi dan menindaklanjuti permasalahan yang ada. Jadi Mas, inovasi pembuatan pupuk organik yang dilakukan oleh tim ketahanan pangan Polres Sekadau bersama dengan kelompok tani berangkat dari kondisi tingginya harga pupuk di pasaran yang semakin membebani biaya produksi pertanian. Anda melihat situasi tersebut, diperlukan suatu alternatif yang lebih murah, mudah diperoleh dan dapat diproduksi secara mandiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, tim ketahanan pangan Polres Sekadau bersama dengan kelompok tani mengembangkan pupuk organik berbahan baku lokal sebagai solusi untuk membantu menekan biaya usaha tani, meningkatkan kemandirian petani, serta mendukung program ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Sekadau. Kami dari Polres Sekadau akan melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk cair, yang mana pada hari ini kami bersama anggota Polres Sekadau dan kelompok Tani Makmur yang ada di Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir. Jenis-jenis bahan-bahan yang akan kita gunakan pada pembuatan pupuk cair ini. Yang pertama, kita menggunakan M21 sebanyak 1 liter. Setelah itu kita juga akan menggunakan pupuk urea sebanyak 1 kilo. Di sini juga kita akan menggunakan gula merah sebanyak 1 kilo.
Untuk bahan-bahan lain mungkin kita gunakan air bersih sebanyak 18 liter. Mungkin boleh kita langsung aplikasikan untuk cara pembuatannya. Ya mungkin pertama kita larutkan dulu untuk gula merahnya. Silakan Pak, untuk kita larutkan dulu gula merahnya. Ya. Gula merahnya kita larutkan, langsung diojok-ojok Pak, ya, diaduk biar dia hancur Pak. Selanjutnya untuk yang air yang 18 liter mungkin kita masukkan pupuk urea ya 1 kilo ya, kita campurkan sama air. Setelah ini kita masukkan pupuk cair ini ke dalam can. Jadi untuk masuk dalam can ini nanti kita masukkan sekitar 10 hari. Jadi masa fermentasinya 10 hari. Setelah nanti 10 hari baru bisa kita gunakan untuk pemupukan. Habis itu kita tutup ya, dan kita simpan. Kebetulan untuk saat ini mungkin kita udah ada yang jadi ya. Mungkin boleh masukkan yang itu 1 liter kita ambil. Ini bentuknya yang sudah jadi ya, yang sudah fermentasi selama paling minimal 10 hari. Ini udah jadi. Yang udah jadi ini kita masukkan dalam solo. Jadi setelah tadi kita masukkan 1 liter pupuk cairnya, jadi selanjutnya untuk solonya yang mungkin sekitar 16 liter ini kita penuhkan. Nah ini berarti untuk penggunaan pupuk cair sudah bisa kita aplikasikan untuk pemupukan jagung ataupun untuk pemupukan awal tanah penanaman. Untuk yang kedua akan menjelaskan cara pembuatan pupuk organik. Bahan-bahannya yang kami gunakan, yang pertama kami menggunakan tanah solid yang kebetulan di Skadau tanah solid mungkin yang mudah didapat, solid sebanyak 3 arko. Dan kami juga telah menyiapkan kotoran ayam sebanyak 5 karung yang sekitar 10 kiloan. Selanjutnya kami juga siapkan 1 karung sekam padi halus, dan kami juga menyiapkan 1 karung ampas gergaji halus. Kita juga menyiapkan pupuk cair untuk nanti disemprotkan pada pupuk organik. Silakan sambil dituang sebelah sini juga. Silakan tuangkan semuanya. Tuangnya kita ratakan. Sambil kita semprotkan tadi pupuk cair untuk bahan campuran. Dan nanti kalau setelah selesai rata, nanti kita tutup kepalanya, jangan sampai udara masuk. Itu untuk fermentasinya kita laksanakan selama minimal 14 hari. Nanti setelah 14 hari, barulah pupuk organik ini bisa kita gunakan. Harapannya dalam hal pembuatan pupuk organik ini nanti akan memperingan biaya, terutama dalam hal biaya pemupukan pupuk kimianya akan lebih rendah, akan memperingan biaya kos produksi pertanian jagung sehingga hasilnya lebih baik. Manfaat dari kami sangat luar biasa dan memang diberikan bantuan oleh
Polres Kadau dalam hal bahan bakunya, baik solid, TA, pupuk cairnya, POC-nya, dan lain sebagainya. Setelah kita coba menggunakan pupuk organik, syukur sekali hasilnya jauh lebih baik, jauh lebih besar, hasil jagungnya jauh lebih bagus, daun dan pertumbuhannya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini dengan adanya pupuk organik ini nanti kita bisa terus-menerus menggunakannya supaya akan memperingan biaya dalam hal budidaya jagung. Melalui inovasi, kerjasama, semangat gotong royong, dan komitmen yang berkelanjutan, Polres Kadau terus berupaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas program ketahanan pangan demi mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat. Polres Kadau untuk masyarakat, bersama menjaga ketahanan pangan, bersama membangun Indonesia yang lebih kuat. Salam presisi.